Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam PJOK. Perkenalkan, saya Abdurrahman Mas Jaya, guru PJOK SD Negeri 349 Mampuwa. Saya adalah peserta diseminasi PKG PJOK Kabupaten Bulukumba, Sulawesi Selatan. Pada kesempatan ini saya akan mempresentasikan rencana tindak lanjut atau RTL selama menyaksikan. Salam PJOK. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Kepala Sekolah SD Negeri 349 Mampuwa, yang terhormat Ibu Guru SD Negeri 349 Mampuwa. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, pada hari ini kita masih diberi kesehatan, kesempatan, sehingga kita masih ada di tempat ini. Tak lupa pula kita kirimkan salam dan salawat atas junjungan Nabiullah Sallallahu Alaihi Wasallam sebagai Nabi rahmatan lil alamin. Baik, pada kesempatan hari ini saya akan mempresentasikan hasil penugasan PKG PJOK, yaitu RTL, rencana tindak lanjut. Baik, jadi di sini saya mengangkat tema judul memfasilitasi pembelajaran PJOK berpusat pada peserta didik melalui komunitas belajar. Baik, jadi latar belakang dari RTL saya ini adalah pembelajaran pendidikan jasmani, olahraga, dan kesehatan, seringkali terfokus pada aktivitas fisik tanpa memperhatikan keterlibatan sosial dan emosional peserta didik. Oleh karena itu, penting untuk mengintegrasikan pendekatan berbasis komunitas dalam pembelajaran PJOK. Melalui model ini, peserta didik dapat belajar secara kolaboratif, saling mendukung, dan terlibat dalam pengalaman yang bermakna. Komunitas belajar memungkinkan peserta didik untuk memperdalam pemahaman mereka mengenai konsep-konsep PJOK sambil membangun keterampilan sosial dan emosional. Tujuan program ini yaitu: 1. Meningkatkan pemahaman peserta didik tentang konsep-konsep PJOK melalui diskusi dan kolaborasi. 2. Mengembangkan keterampilan sosial dan emosional peserta didik dengan menciptakan lingkungan belajar yang inklusif. 3. Mendorong keterlibatan aktif peserta didik dalam pembelajaran melalui pendekatan berbasis komunitas. Capaian, langkah-langkah dan hasil yang diharapkan untuk tiap tujuan yaitu: 1. Meningkatkan pemahaman tentang konsep PJOK. Itu langkahnya desain modul pembelajaran yang mendukung diskusi dan kolaborasi dalam komunitas belajar. Hasil yang diharapkan: peserta didik dapat menjelaskan dan menerapkan konsep-konsep PJOK dalam kehidupan sehari-hari. Tujuan yang kedua, mengembangkan keterampilan sosial dan emosional. Langkah yang kita mau ambil, aktivitas
kelompok yang menekankan kerjasama dan saling menghargai. Hasil yang diharapkan, peserta didik memiliki keterampilan komunitas dan kolaborasi yang baik, serta merasa nyaman bekerja dalam kelompok. Yang ketiga, meningkatkan keterlibatan aktif peserta didik. Langkah implementasi teknik pembelajaran yang mendorong partisipasi aktif dalam setiap sesi. Hasil yang diharapkan, peserta didik terlibat sepenuhnya dalam pembelajaran dan berbagai pengalaman serta pengetahuan dengan sesama. Kemudian ada struktur program dan mitra dalam komunitas belajar. Struktur program kelompok pembelajaran, peserta didik dibagi dalam kelompok-kelompok kecil. Peran guru memfasilitasi, memberikan umpan balik dan memastikan setiap peserta didik terlibat aktif. Kemudian mitra dalam komunitas belajar, kepala sekolah memberi dukungan dan sumber daya yang diperlukan. Rekan sejawat atau guru membantu dalam merancang dan mengevaluasi kegiatan pembelajaran. Kemudian orang tua dan komite menyediakan dukungan sosial bagi peserta didik di luar kelas. Pernyataan tentang kapasitas yang dimiliki kelas atau sekolah. Kelas yang terlibat dalam program ini memiliki kapasitas untuk mendukung pembelajaran berbasis komunitas. Sekolah memiliki fasilitas yang memadai untuk aktivitas fisik dan diskusi kelompok. Guru PJOK juga memiliki kompetensi dalam menerapkan pendekatan berbasis komunitas dan mendukung perkembangan sosial emosional peserta didik. Selain itu, sekolah mendukung pengembangan karakter dan kesejahteraan sosial emosional melalui kegiatan ekstrakurikuler. Kemudian rencana evaluasi. Evaluasi program akan dilakukan melalui 1. Observasi kelas, melihat sejauh mana peserta didik terlibat dalam diskusi dan kegiatan kelompok. Yang kedua, penilaian hasil belajar, menilai pemahaman peserta didik tentang konsep-konsep PJOK melalui tugas dan ujian. Yang ketiga, umpan balik peserta didik, mengumpulkan tanggapan tentang pengalaman mereka dalam komunitas belajar. Yang keempat, yaitu refleksi guru, mengidentifikasi kekuatan dan area perbaikan dari implementasi program. Kemungkinan tantangan. Jadi tantangan di sini kemungkinan tantangan yaitu 1, ketidaksetaraan partisipasi. Beberapa peserta didik mungkin kurang terlibat dalam diskusi atau aktivitas kelompok. Yang kedua, keterbatasan waktu. Jadi kemungkinan waktu pembelajaran berbasis komunitas mungkin memerlukan lebih banyak waktu dibandingkan dengan metode tradisional. Yang ketiga, keterbatasan fasilitas. Beberapa fasilitas untuk aktivitas fisik mungkin tidak memadai untuk mendukung kegiatan kelompok besar. Kemudian yang keempat, keragaman peserta didik. Mungkin ada tantangan dalam mengelola peserta didik dengan kebutuhan khusus dalam komunitas belajar. Sebagai penutup, pembelajaran PJOK berbasis komunitas dalam menciptakan pengalaman belajar yang lebih menyeluruh dan bermakna bagi peserta didik dengan meningkatkan keterlibatan, kolaborasi, dan keterampilan sosial emosional. Peserta didik tidak hanya menguasai konsep PJOK tetapi juga berkembang sebagai individu yang lebih siap menghadapi tantangan sosial melalui evaluasi berkelanjutan.
Program ini diharapkan dapat terus berkembang dan memberikan manfaat yang lebih besar bagi semua peserta didik. Itulah presentasi penugasan saya dalam mengikuti PKK PJOK selama ini. Mungkin dari Bapak Ibu ada tambahan masukan yang kurang pada hasil riset kami, reses saya. Silakan kalau ada. Tidak ada? Terima kasih banyak atas partisipasi Bapak Ibu. Sekian dan terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam olahraga.